Hakim dari kelas S6B dengan nomor NPM 202214500216. Di sini saya akan membuat video dari mendorong kemandirian dan kreativitas. Temanya tuh membangun kemandirian dan kreativitas melalui karya tulis teks inspiratif dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang menulis teks inspiratif. Nah, di sini saya ada satu contoh video teks inspiratif yang harus dianalisis. Terus setelah videonya di play, dianalisis oleh kalian. Nah, ketika ayah pergi dengan kepala tegak, jagalah ibu. Pak, sepedanya aman pinjam ya. Semoga ini bisa menjadi awal untuk merubah semuanya. Oh iya Bu, sekarang jadinya amat jalan kopi keliling Bu. Lumayan buat nambah-nambah pendapatan. Tapi deh Ibu yang mana? Ini tuh sama-sama ini tuh jadi tanggung jawab Ahmad sebagai anak. Kopi tunggang hati dengan filosofi kegigihan hati. Saya yakin produk ini mampu diterima pesat di pasaran. Pak, Ahmad sekarang udah kuliah Pak. Seperti apa yang dia mau Bapak? Kewirausahaan Pak, biar bisa mengangkat derajat keluarga. Bapak yang tenang di sana ya. Nah, gimana setelah kalian melihat video inspiratif dari salah satu tokoh atau orang tersebut? Apa yang kalian dapatkan? Atau apa yang dapat kalian pelajari dari kisah inspiratif tersebut? Nah, jadi tujuan pembelajaran di sini tuh kalian tuh harus mampu menyusun ide-ide unik yang menarik dalam tulisan. Terus kalian juga harus mampu memahami struktur kaidah dari teks inspiratif. Terus harus mampu juga nih menulis teks inspiratif, sama harus mampu menampilkan kreativitas dan menyajikan karya teks inspiratifnya. Nah, jadi menulis teks inspiratif ini bukan hanya sekedar keterampilan nih, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dengan cara berpikir kreatif. Jadi kalian tuh dapat menghasilkan karya yang menarik dan unik. Sementara itu kemandirian dalam menulis juga membantu kalian lebih mempercayai diri dan disiplin, dan mampu menggali ide-ide kalian sendiri dari aspek yang sangat penting agar tulisan teks inspiratif ini dapat menyampaikan pesan yang bermakna bagi siapapun yang nanti membaca karya teks inspiratif kalian. Jelasin dulu nih pengertian dari teks inspiratif ini. Jadi teks inspiratif adalah teks yang berisi atau pengalaman yang memberikan motivasi, dorongan, dan perjalanan hidup bagi pembacanya. Tujuan utamanya tuh teks ini adalah untuk menginspirasi dan membangkitkan semangat agar seseorang tuh dapat tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, ada juga ciri-ciri dari teks inspiratif ini, yaitu yang pertama tuh mengandung nilai-nilai positif, seperti kayak pesan yang disampaikan tuh bertujuan untuk memberikan motivasi dan inspiratif. Terus yang kedua tuh berisi kisah nyata atau fiksi yang menggugah. Jadi kayak bisa berdasarkan pengalaman pribadi, kisah orang lain, atau cerita fiksi yang inspiratif. Terus yang ketiga tuh menggunakan bahasa yang menyentuh emosi, seperti pemilihan kata-kata yang membangkitkan semangat buat pembacanya. Nah, yang keempatnya tuh memiliki alur yang jelas. Jadi terdiri dari pengenalan konflik atau tantangan serta penyelesaian yang penjelasannya tuh yang kayak memberikan hikmah. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir nih kayak cirinya tuh udah memberikan pelajaran yang berharga. Jadi kayak mengandung pesan moral atau kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dari teks inspiratif ini juga ada struktur ya. Strukturnya tuh ada orientasi, terus komplikasi. Komplikasi itu tantangan ya atau masalah yang dihadapi tokoh. Terus juga ada resolusi kayak penyelesaian masalahnya tuh kayak ya bagaimana, terus apa saja hikmah yang didapatin nih kayak begitu. Jadi orientasi ini bagian dari kayak pengenalan tokoh, latar tempat atau situasi awal yang menjadi dasar ceritanya nih. Seperti kayak contohnya tuh kayak seperti ini nih. Dimas adalah seorang anak desa yang bercita-cita tinggi, namun keterbatasan ekonomi keluarganya sering menjadi hambatan bagi mimpinya. Nah, itu contoh dari awal pembukaan atau orientasinya. Terus selanjutnya ada komplikasi atau tantangan masalah yang dihadapi tokohnya nih. Jadi bagian ini kayak menjelaskan kesulitan, hambatan yang dialami oleh. Jadi bagian itu menjelaskan tentang kesulitan atau hambatan yang dialami oleh tokoh utamanya tuh. Jadi di contohnya itu eh, di- dari contoh kata-kata teksnya itu jadi seperti ini. Jadi kayak Dimas harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer setiap pergi sekolah. Ia juga harus membantu orang tuanya bekerja selama pulang sekolah. Nah, itu tuh termasuk ke dalam jenis komplikasi atau masalah yang dihadapi tokoh. Yang ketiganya tuh ada penyelesaian atau resolusinya. Jadi bagian ini tuh berisi bagian tokoh menghadapi masalah menggunakan solusi atau pembelajaran hidup atau hikmah yang dapat diambil gitu dari pembelajaran ini. Contoh kata-kata atau teksnya itu seperti kayak meski sulit tetapi Dimas tidak menyerah, ia belajar dengan giat dan akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Nah, seperti itu adalah dari struktur teks inspiratif. Jadi ada orientasi atau pembukaan, komplikasi atau masalah, dan ada resolusi penyelesaian masalahnya. Nah, selain struktur teks inspiratif juga ada kaidah kebahasaan teks inspiratif. Kaidah kebahasaan itu seperti menggunakan kata-kata yang emotif, eh, terus juga menggunakan kata-kata motivasi kayak jangan menyerah, terus harus tetap diperjuangkan, terus setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu contoh-contoh dari kata-kata motivasinya tuh seperti itu. Terus juga menggunakan kata-kata kerja mental ya, seperti menunjukkan pemikiran, perasaan atau pendapat tokoh nih. Terus menggunakan kalimat narasi dan deskriptif. Nah, kaidah teks inspiratif ini juga menggunakan kalimat naratif dan deskriptif. Kalimat naratif itu menceritakan kejadian berdasarkan urutan waktu. Nah, sedangkan deskriptif itu menggambarkan kayak perasaan, tempat atau situasi dalam cerita. Terus menggunakan dialog untuk menguatkan cerita seperti. Nah, terus juga menggunakan dialog yang menguatkan cerita seperti contoh dialognya itu seperti gini, seperti Bu, aku ingin sekolah tinggi biar bisa mengubah nasib keluarga. Nah, seperti itu. Kesimpulannya tuh menulis dan memahami teks inspiratif itu penting karena dapat memberikan motivasi bagi diri kita sendiri nih, bukan hanya diri kita sendiri tetapi juga buat orang lain juga. Nah, dengan struktur yang jelas ini juga penguatan bahasa yang menggugah emosi gitu, supaya teks inspiratif ini mampu menyampaikan pesan moral yang kuat. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah contoh teks kalimat inspiratif ya. Nah, nanti kalian bekerja secara kelompok mendiskusikan struktur serta kaidah apa saja yang terdapat dalam teks inspiratif tersebut, dan kalian tuh analisis termasuk ke dalam struktur apa saja kaidahnya.
Dan setelah kalian menganalisis nih, nanti kalian harus juga mampu membuat kalimat teks inspiratif dengan pengalaman kalian sendiri. Setelah itu nanti dievaluasi setelah kalian bikin dulu kalimat teks inspiratifnya berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Setelah itu nanti kalian juga harus mampu membaca di depan kelas. Nah, setelah kalian menganalisis teks yang saya berikan tadi, nanti juga kalian harus mampu membuat kalimat teks inspiratif berdasarkan pengalaman pribadi kalian ataupun kisah nyata kalian. Setelah itu nanti setelah dievaluasi kalian harus membacakannya satu persatu di depan kelas ya. Dibacakan aja, jangan malu-malu. Kalian itu harus percaya diri gitu untuk membacakan hasil karya teks inspiratif kalian masing-masing. Ya bagus. Jadi setelah kalian membaca satu persatu di depan kelas, saya rasa ini pembelajarannya udah cukup pada mengerti tentang kalimat teks inspiratif, memahami teks inspiratif. Namun harus ada beberapa lagi yang dievaluasi. Mungkin minggu depan dilanjut lagi. Nah, jadi gimana perasaan kalian setelah membacakan teks inspiratif yang kalian sendiri bikin di depan kelas? Terus apa saja tantangan yang kalian hadapi setelah membuat teks inspiratif? Terima kasih kalian semua yang telah membacakan teks kalimat inspiratif di depan kelas. Kalian sudah sangat bagus dalam membuat teks inspiratif. Telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari yang apa yang sedikit saya jelaskan materi, namun kalian juga dapat memahami lebih cepat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin pertemuan hari ini ditutup dan dilanjut minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mentor saya juga berkata, hidup itu seperti dua cangkir teh. Dua cangkir teh atau dua cangkir kopi. Satu teh pahit, satu teh manis. Mana yang kamu mau habisin dulu? Atau manis? Enggak lah. Incernya manis nih. Manis kan? Manis. Kalau kita terbiasa minum teh manis dan itu udah habis, sekali setetes teh pahit rasanya gimana? Gitu tuh pahit. Pahitnya luar biasa kan? Pahitnya luar biasa kan? Cuma setetes doang. Dan tetap kamu harus habiskan karena itu kuota dan jatahmu. Kamu tetap harus habiskan. Kamu terbiasa manis. Tapi sebaliknya, kalau kamu terbiasa minum yang pahit, kamu udah habiskan kuota kepahitan hidupmu. Setetes kuota manis, tetap kamu habis. Manisnya itu lebih manis daripada yang kamu biasa manisnya luar biasa.